dipersembahkan oleh Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat iman dan Islam serta sehat. Allahumma amin, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia di program spesial Hasanah Islam Metro TV spesial Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Menara Syariah PIK 2. Dan hadirin, masih di bulan mulia Rabiul Awal, tepatnya di bulan kelahiran Rasulullah tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mari kita selalu mendawamkan senantiasa bersolawat ke junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar insya Allah nanti di hari pertimbangan amal kita diakui beliau sebagai umat beliau sehingga kita bisa mendapatkan syafaat di hari akhir ini. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin rahimakumullah, peringatan Maulid Nabi ini bukanlah hanya sekedar untuk mengenang hari lahir Nabiullah Muhammad SAW, namun juga untuk kita terus meneladani akhlakul karimah beliau. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan tadi kita sama-sama saksikan istighosah dan doa oleh Ustadz Al-Mukarram Dr. Abdul Bashir MPD. Saatnya kita menundukkan hati kita sama-sama untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini akan dibacakan oleh Ustadz Al-Mukarram Henry SKSH. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan dan tenang hati kita dan menambah iman takwa kita kali ini. Dipersembahkan oleh Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Dan telah kami ciptakan pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Dan untuk itu mari kita bersama dengarkan mauidhah hasanah dan juga tausiah terkait dengan hikmah dari Maulid Nabi Muhammad SAW dari guru kita semua di sini, Al-Ustadz Al-Mukarram Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Yai Haji Nazaruddin Umar MA. Tafadhal nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdu kedengaran suara-suara penghuni surga. Masya Allah,
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hari ini kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Benar-benar bangsa Indonesia harus bersyukur. Kenapa? Akhir-akhir ini banyak sekali menjadi negara gagal. Ada puluhan negara gagal sekarang, ya. Antara lain kita dengarkan baru-baru ini Bangladesh, Pakistan, bahkan juga di Timur Tengah ada, ya. Janganlah dihitung Palestina dan Sudan, tapi Mesir juga sudah mulai terdampak. Dia harus menanggung 12 juta pengungsi dari berbagai negara di kawasan situ. Pengungsi dari Palestina, Hamas, pengungsi dari Suriah, pengungsi dari Sudan. Jordan juga terdampak. Ada 5 juta lebih pengungsi. 1 juta saja bagaimana memberi makan. Apalagi kalau 5 juta, apalagi kalau 10 juta. Nah, negara-negara tetangga mereka dan negara-negara yang gagal lain Bapak Ibu sekalian, hanya 3 hari nyala listriknya. Bagaimana ikan di kulkas itu membusuk ya Ibu ya. Ada nyala malamnya tapi listriknya nggak nyala siangnya. Pegawainya digaji hanya separuh. Pegawai kedutaan besarnya di luar negeri ditarik sebagian, tidak sanggup untuk membiayai lagi. Demi untuk membeli makanan pokok, beras, gandum, dan sebagainya yang semakin mahal di negeri mereka. Anak-anak banyak yang putus sekolah, banyak putus huruf. Tapi sebaliknya di Indonesia Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ini hadza min fadli Rabbi, ada sekolah gratis, sekolah rakyat, mewah malah. Ada makanan gratis, orang kesulitan makan kita memberikan makanan gratis, bergizi lagi. Ya. Ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda yang tidak bisa keluar negeri, itu dibiayai oleh negara kita untuk menjadi SDM yang terhebat. Ada kesehatan gratis. Ada apalagi koperasi Merah Putih yang juga banyak membantu masyarakat kita yang tidak punya pekerjaan. Di negara-negara lain seperti yang sebutkan tadi, kasihan tuh. Mau makan tidak ada beras, susah belinya, susah dapatnya, susah gandumnya. Penghasil gandum Rusia dan Ukraina putus jembatan untuk mengekspor ke Eropa dan sebagainya. Kalau dipakai terbang itu susah tuh, berat. Nah kita alhamdulillah tahun ini mulai dikatakan oleh Menteri Pertanian sudah surplus. Bisa kita membantu kemarin beberapa puluh ribu beras ke Palestina. Nah inilah saya katakan kita bersyukur pada peringatan Maulid kali ini Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad SAW itu lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Hijrah ke Madinah hari Senin tanggal 11 Rabiul Awal. Wafatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Jadi hijrahnya itu Senin 12 Rabiul Awal tahun 662 Masehi. Hijrahnya. Kemudian wafat hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 632. Jadi gampang kan dihafal. Kalau kita memperingati Maulid Nabi, otomatis memperingati hijrahnya Nabi secara formal ke Madinah, dan otomatis juga memperingati haulnya wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW kalau kita lihat umurnya hanya 63 tahun Bapak Ibu sekalian. Ada di antara kita di sini lebih dari 63 tahun. Ya. Saya sudah masuk 66 tahun kemarin. Pak Nono berapa Pak? 60 masih 73. 73 masih kelihatan 63 kan. Iya. Pak Nono itu masih kita junior sudah senior tapi masih wajahnya mudah seger kayak gitu. Ya tentara ya, jadi olahraganya terjaga, makanannya juga terpelihara dan
Setahu saya beliau itu tidak banyak repotnya. Jadi nggak ada dendamnya kepada siapapun. Itu membuat beliau awet-awet muda itu. Bapak Ibu sekalian, dalam usia 63 tahun itu Bapak Ibu sekalian, lebih banyak dipakai sebagai saudagar daripada nabi. Dirinya sebagai nabi hanya 23 tahun. Bayangkan, 63 tahun umurnya, ya, dikurangi 23 tahun sama dengan 40. Nah, dia menjadi pengembala kambing usia 10 tahun. Berarti 37 tahun menjadi pengusaha, ya, menjadi saudagar, dan hanya 23 tahun menjadi nabi. Jadi teladan kita kepada Nabi Muhammad jangan hanya meneladani dirinya sebagai nabi, tapi kita juga meneladani bagaimana Nabi pada masa kecilnya, pada masa remajanya, pada masa pemudanya. Dia menjadi nabi ketika berumur 40 tahun. Ya. Itu sudah pejabat itu. Kalau S3 kan itu sekarang ini adalah 30 tahun. Nah, itu sudah menjabat itu. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita perlu mencontoh Rasulullah bukan dirinya sebagai nabi dan rasul 40 tahun sampai terakhir, tapi mulai dari anak kecil. Ya. Ketika ia baru disusui, kan begini Bu. Mungkin air susunya Siti Halimah, Siti Aminah tidak punya, ya. Maka itu dicarikan air ibu susu. Ibu susu di kota Mekah mahal. Sementara janda kan gak ada pendapatannya. Maka dapatnya adalah Halimah As-Sa'adiyah di pinggir kota Mekah. Dan bersama-sama dengan bayi-bayi yang lain. Biasanya bayi kalau 2 tahun dikembalikan ke orang tuanya. Asal sudah ditebus. Nabi Muhammad sudah 5 tahun belum diambil oleh orang tuanya. Bagaimana Nabi bisa ditebus? Ibunya seorang janda, bapaknya meninggal ketika dalam kandungan. Dan nanti umur 5 tahun baru dijemput oleh ibunya. Tapi tidak lama bersama dengan ibunya, Siti Aminah, ya, single parent yang memelihara Nabi, meninggal juga. Jadi nggak sampai 1 tahun Rasulullah bersama ibunya, Siti Aminah meninggal. Akhirnya dipelihara oleh kakeknya, ya, Abdul Muttalib. Tapi banyak cucunya. Nabi tahu diri. Saya tidak ingin merepotkan eyang saya, kakek saya. Akhirnya dia pengembala kambing. Pengembala paling kecil adalah Nabi Muhammad. Tidak lama kemudian kakeknya meninggal, dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Nah, dia semakin tahu diri, anaknya Abu Talib itu banyak. Saya tidak ingin mengganggu paman saya. Maka semakin ulet menjadi pengembala kambing. Dan ada kelebihannya Bapak Ibu sekalian. Walaupun umurnya masih kecil, tapi diperbutkan oleh para juragan kambing. Dia ingin mengambil Nabi Muhammad sebagai pengembalanya. Kenapa? Semua kambing yang diternak oleh Rasulullah itu tidak ada yang mati. Bagaimana? Kalau dia sakit, kambingnya digendong. Kalau ada yang kurang sehat, dikasih minum seperti manusia. Anak-anak pengembala kambing yang lain biarin mati. Diterkam serigala juga gak ada masalah. Nabi, ya, mengembala kambingnya seperti menganggap saudaranya. Sehingga pada satu saat, asosiasi pengembala kambing, ada juga organisasinya pada waktu itu, yang dipilih adalah Nabi Muhammad, padahal masih remaja loh. Masih kecil tapi kepribadiannya sudah dewasa. Berbeda dengan kita, kan ada orang sudah pensiun, tapi psikologisnya itu masih childish. Sudah pensiun, tapi ya masih orang awam beragamanya. Alangkah ruginya seseorang kalau remajanya sama dengan pemudanya, pemudanya sama dengan dewasanya, dewasanya sama dengan pensiunannya. Enggak ada peningkatan spiritualitas. Itu pesan Nabi. Dipersembahkan oleh
Bapak Ibu sekalian, kita juga tahu bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW itu remaja, pamannya itu melihat, sayang loh anak cerdas seperti ini, masa pengembala kambing melulu. Dia lamarkan kepada Siti Khadijah, seorang bangsawan Quraisy, ya, direktris bergerak dalam bidang impor ekspor, terutama korma pada waktu itu. Dia bawa ke Syam kalau musim panas, ya, dia bawa ke Syria dagangan itu kalau musim dingin, menyesuaikan dengan cuaca kan. Kalau di sana itu, kalau ke utara, dia ke utara kalau musim dingin, kalau musim panas. Dia nggak bisa ke utara karena dingin, tapi terpaksa dibawa dagangannya ke selatan. Nah inilah Rasulullah Muhammad SAW, bahkan sejak janin Bapak Ibu. Semenjak janin itu ada kekhususan, keistimewaan. Ketika Abdullah pamannya melewati suatu tempat lewat Madinah menuju ke Yaman, pakai unta kan waktu itu, ada seorang janda cantik, janda muda, kaya raja, putri mahkota, jatuh cinta terhadap bapaknya Nabi Muhammad. Waktu itu belum kawin kan. Ini pemuda ini luar biasa ini. Ada cahaya di mukanya tidak ada pada pemuda yang lain. Banyak yang melamar janda kaya ini, yang muda ini, tidak ada yang diterima. Kenapa dia tergila-gila kepada Abdullah, ya, cikal bakal bapaknya Nabi Muhammad. Ada cahaya memancar dari wajahnya. Jangan kawin sekarang. Saya punya orang tua, saya mau minta izin dulu kepada bapak ibu saya. Saya mau dagang dulu ke Yaman. Begitu pulang dari Yaman, mampir lagi di kota itu, dijemput lagi oleh putri mahkota itu. Sekarang juga kita kawin. Enggak, saya tidak ingin kawin tanpa restu kedua orang tua saya. Bapaknya pun teladan kan. Akhirnya diceritakan kepada bapaknya. Abu Talib, saya ada kasus, saya diminta dikawini, saya enggak mau. Oh jangan nak, kami sudah jodohkan kamu dengan perempuan pilihan kami, namanya Siti Aminah. Kawin. Dan setelah pengantin baru, ya, berbulan madu mungkin, berangkat lagi ke Yaman membawa barang dagangan. Mampir lagi di tempat peristirahatan itu, datanglah putri mahkota itu, dia tidak tertarik lagi ke Abdullah. Yang mulia, ibu, barangkali sudah saatnya untuk kawin. Ini kan janjinya, dia datang ini. Enggak. Kenapa? Kemarin tergila-gila, sekarang enggak mau. Saya tidak melihat lagi pancaran bercahaya di mukanya. Kenapa? Cahaya yang memancar dalam diri Abdullah itu sudah masuk ke rahim Siti Aminah pada waktu itu. Pulang dari sana pun juga enggak ada perubahan. No, I don't need you, saya tidak butuh engkau lagi. Begitu pulang, mendengarkan istrinya mau melahirkan, ya, gembira sekali. Tapi baru sampai di dekat Madinah, bapaknya meninggal. Jadi Nabi Muhammad tidak sempat melihat ayahnya. Waktu itu enggak ada handphone, enggak ada fotonya kan. Dia hanya dibayangkan bapaknya itu tidak gemuk, tidak kerdil, ya, rambutnya ikal, putih. Nah, dari situlah genetiknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga tidak gendut, tidak kurus, tidak pendek, ya, tapi dia atletis. Nah, jadi Nabi itu atletis. Nabi Muhammad SAW itu bahkan juga adalah pemain tradisionalnya Arab itu, apa itu namanya itu? Gulat. Gulat tradisional itu. Ada namanya Rukana bin Abi Yazid. Rukana itu besar tinggi badannya. Diminta Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad, belum Nabi pada, iya ya sudah. Kamu kok enggak pernah sakit ya? Mau enggak menantang si besar mulut Rukana bin Abi Yazid? Tahunan dia ngambil sabuk kemenangan itu, enggak ada yang menantang. Boleh kata Nabi. Singkatnya, di samping masjid, ya Baitullah, di situ dibikinkan panggung seperti ini. Seluruh jago gulat itu diundang datang ke Mekah. Ada yang menantang Rukana. Begitu naik di atas panggung, Rukana yang besar tinggi memandang enteng Nabi. Ya, Muhammad kecil kerdil begini. Sebetulnya Nabi bukan kerdil, tapi karena badannya ini si Rukana gede banget, tidak paralel gitu ya, tidak setara. Ronde pertama kata Dewan Juri ini nggak ada yang menang. Ronde kedua belum ada yang kalah. Ronde ketiga satu kali Nabi berkelit, langsung si Rukana itu terbang tinggi. Orang di samping masjid itu kedengaran apa itu yang bunyi itu.
Rukana terpelanting di kanvas. Yuri 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Rukana tidak bisa bangun-bangun. Saya tidak tahu tenaga apa yang digunakan anak muda itu. Seluruh tulang-tulang saya sepertinya remuk. Jadi Nabi itu atletis, jangan dikira. 1 tahun berikutnya, hai Rukana, mau enggak mengambil sabuk kemenangannya? Enggak. Selama masih orang itu, saya tidak akan menantangnya. Sampai seumur hidup Rasulullah, dia juara bertahan sebagai gulat tradisional Arab. Itu teladan loh. Jadi Nabi itu atletis. Jangan dibayangkan Nabi itu menyandar di sudut masjid dengan serban besar, pakai serban pokoknya followernya sahabatnya banyak. Enggak. Nabi itu mengajarkan 3 macam olahraga, 3 tambah 1. Olahraganya apa? Ajarilah alimu oladakum bisbah. Apa namanya itu? Memanah. Memanah itu olahraganya Nabi. Ajari anaknya untuk berenang. Kemudian ajari anaknya juga ya untuk berenang, memanah, naik kuda. Ya, tambah 1 hadis terpisah, kalau itu ada 1 hadis. Ajari juga anaknya itu memanjat. Memanjat tebing, memanjat apa gitu itu olahraganya Nabi itu. Kan di sana kan banyak bukit ya kan. Jadi perhatikan, olahraga yang dianjurkan Nabi itu artinya punya simbolik ya. Terapung artinya kita terapung, jangan tenggelam. Harus menjadi aktual terus, menjadi tokoh masyarakat. Ya. Kemudian memanah, kita diminta untuk latihan fokus. Kalau fokus pikiran kita untuk satu objek menggunakan akal, itu namanya fokus, concentration. Tapi kalau kita fokus menggunakan batin kita untuk sesuatu, itu namanya contemplation. Kontemplasi dan konsentrasi ini yang akan menjadikan manusia itu hebat. Kalau hanya konsentrasi menggunakan akal saja, tidak akan menjadi hebat. Tapi kalau hanya menggunakan batin kontemplasi saja, juga tidak akan hebat. Nabi Muhammad SAW mengkombinasikan konsentrasi dan kontemplasi. Iqra adalah simbol konsentrasi, Bismi Rabbik adalah simbol kontemplasi. Jadi Iqra Bismi Rabbik. Jadikanlah kepribadian Ismi Rabbik itu, Iqra Bismi Rabbik itu kepribadian kita sebagai umat manusia. Sebagai umat Islam terutama. Kalau hanya Iqra melulu tanpa Bismi Rabbik, konsentrasi melulu tanpa kontemplasi, kering. Sekalipun kita kaya, nggak ada artinya kekayaan itu. Kenapa? Di sini miskin. Tapi kalau Bismi Rabbik, batinnya melulu, tapi nggak ada logikanya, nggak ada ikranya, nggak ada sekolahnya, penonton tuh tidak bisa menjadi tokoh masyarakat. Tapi Nabi menganjurkan kita konsentrasi dan kontemplasi harus berbanding lurus. Iqra tanpa Bismi Rabbik itu akan melahirkan monster. Bismi Rabbik tanpa Iqra akan melahirkan manusia lumpuh. Ini teladan yang kita harus ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanahnya itu Nabi sebagai pedagang yang jujur seperti kata Pak Sampurno tadi. Ya. Dia barang dagangannya dibawa ke Syria. Jual rugi dibanding dengan pedagang yang lain sebetulnya enggak rugi. Jadi ini ada sebuah teori dagang yang diperkenalkan Nabi pertama, saya kira dalam teori dagang seperti ini. Pedagang-pedagang eksportir Arab itu membawa barang dagangan dari Mekah itu, dia untungnya berlipat-lipat ganda. Begitu dia pulang kaya banget, tapi 1 tahun baru kembali ke negerinya. Tapi kalau Nabi berdagang, jangan cari untung terlalu banyak. Yang tadinya itu untungnya 200%, Nabi hanya untungnya sekitar 20%. Karena dia murah, akhirnya siklus perdagangannya itu cepat habis kan. Cepat lagi pulang lagi ke Mekah, ambil barang dagangan, cepat habis lagi. Jadi 4 kali Nabi pulang pergi ke Syria, pedagang jual mahal tadi itu 1 kali. Mana lebih untung? Lebih untung Nabi Muhammad. Maka itu model perdagangan modern diperkenalkan Nabi pada masanya. Jadi Nabi itu terlalu cepat modern mendahului zamannya. Sama juga ke Yaman. Jadi keberanian mereka berpikir lain dan ditopang oleh keterbukaan manajernya Siti Khadijah yang belakangan menjadi suaminya, itu luar biasa. Jadi jangan membenci pedagang. Ya, Nabi itu hobinya dagang tuh. Bahkan ada hadisnya Nabi, utlubul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu itu sampai ke tanah Cina loh. Cina.
Jauh banget itu, melewati Indonesia tuh kalau di Arab itu mau ke Cina tuh. Kenapa ke tanah Cina? Di sana nggak ada orang Islam tuh. Karena pada masa dinasti Shang, abad ke-6 Masehi, itu memang budaya Cina sudah hebat. Ada percetakan, ya, kemudian ada sistem mata uang, ada sistem perekonomian canggih. Belajarlah ke tanah Cina. Jadi Nabi mengajarkan hal itu. Jadi Islam itu agama terbuka. Jangan takut terhadap agama lain dan ideologi lain. Agama Islam itu al-hikmatu dalatul mu'min fahaitsu wajadaha fa haqqu biha. Ya, hikmah itu, kebenaran itu ada di mana-mana. Ambillah karena itu miliknya Islam yang tercecer. Jadi ada kebenaran di Eropa, Nabi kirim ekspedisi ke Eropa. Nabi kirim ekspedisi ke Cina. Sehingga ada sahabat Nabi yang meninggal di Cina kan, Abu Waqqas itu. Kita pernah ziarah makamnya itu. Sahabat Nabi coba. Ini pelajaran buat kita semuanya para mubalik. Jarang sahabat Nabi lahir di tempat dan wafatnya di tempat yang sama. Coba kita lihat, ada sahabat Nabi wafat di Istanbul, ya, ada di Syria, ada di Mesir, ada di Sudan, ada di Yaman, ada di Baghdad. Menyebar sahabat Nabi. Jarang sahabat itu mati di tempat kelahirannya. Jadi jangan takut, umat Islam itu mengembara kemana-mana. Utul bil ilmi walau bisin, kalau perlu sampai ke tanah Cina. Dipersembahkan oleh Nabi itu luar biasa, sangat dekat dengan umat-umat beragama lain. Satu saat Bapak Ibu sekalian, Nabi menerima tokoh lintas agama 60 orang di masjid. Dikasih makan, dikasih minum tuh. Dipimpin oleh Abdul Masih. Lengkap nama-namanya dalam sirah Ibnu Ishaq itu. Ya. Nabi salat asar. Ya. Salat asar, tapi setelah salat asar baru Rasulullah balik. Silahkan duduk, ya mulia. Ya, kasih makan minum. Sampai menjelang matahari terbit maghrib. Interupsi Rasulullah. Ada seorang penganut agama lain. Ada apa, Mas? Saya belum melakukan kebaktian, padahal matahari sudah hampir terbenam. Apa kata Nabi? Lakukan kebaktian di situ, karena di sini nggak ada rumah ibadah lain. Dalam hadis disebutkan bahwa ada orang yang pernah melakukan kebaktian di masjid. Ini ada faktanya nih. Ada juga yang mengatakan bukan di masjid, tapi di Al-Sufa tempatnya Abi Hurairah di sana itu, di kompleks masjid sih soalnya. Allahu a'lam. Tetapi ini pertanda bahwa Nabi itu begitu dekatnya dengan tokoh-tokoh lintas agama yang lain. Ada seorang perempuan tua sakit. Kenapa sakit? Kayaknya kelaparan Rasulullah. Kenapa nggak dikasih makan? Agamanya kan Yahudi. Kata Rasulullah, perut lapar nggak ada agamanya. Siapapun yang lapar perutnya itu bantu dari Baitul Mal. Akhirnya perempuan tua Yahudi itu sehat. Itulah Rasulullah. Jadi mengajari kita untuk bertoleransi. Satu saat pembangunan masjid di Madinah, ketika baru hijrah, Masjid Quba, udah jadi masjidnya. Efisien, efektif betul masjid Nabi itu di Madinah itu. Iri orang Yahudi, wah hebat ya. Dalam tempo yang singkat sudah konsolidasi umatnya lebih hebat. Apa rahasianya? Iya Pak, masjid itu pusat penguatan umatnya. Kalau begitu kita bangun sinagog juga. Sinagog itu rumah ibadahnya Yahudi kan. Rumah Yahudi itu dibangun di samping, mau dibangun di samping masjid Nabi. Sahabat Nabi protes, enak aja ini masjid Bung. Masa mau bangun rumah ibadah lain di samping masjid? Terjadilah polemik. Sampai persoalannya kepada Nabi. Apa jawaban Nabi? Panggil Pak RT. Pak RT, iya Pak, saya yang paling dituakan di tempat ini. Saya mau tanya, yang punya tanah di samping masjid itu siapa? Sepengetahuan saya Pak, ya Rasulullah, memang yang punya tanah itu 2 orang Yahudi itu. Nah, kata Rasulullah, kenapa mau dilarang orang bangun masjid tanahnya? Kata Umar, ini kan masjid, masa berdampingan dengan sinagog? Ya tanahnya orang, kata Rasulullah. Akhirnya siapa yang bisa membantah Nabi? Dibangunlah sinagog di samping Masjid Quba.
2 minggu berikutnya datanglah sponsor atau donatur itu melihat mengontrol bangunan sinagognya. Sampai di mana Mas? Wah ini sudah mulai pasang batu merah atau apa gitu ya. Duhur ada Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika sampai kepada hayya 'alal falah, mari mereka beruntungan. Apa itu? Mengajak kita mereka beruntungan. Datanglah 2 Yahudi itu, konglomerat Yahudi. Ya Rasulullah, apa maksudnya teriak-teriak hayya 'alal falah? Oh iya, masjid ini mengajak orang untuk mereka beruntungan. Dijelaskan oleh Nabi banyak penjelasannya. Lalu kalau begitu, kenapa saya harus membangun sinagog di tempat ini? Tujuan kami membangun sinagog adalah juga mengajak orang kami untuk mereka beruntungan. Udahlah, saya tidak jadi membangun sinagog ini, perluas masjidnya, ambil itu. Coba kalau mengikuti pendapatnya Umar dan sahabat-sahabat yang lain, sejarahnya lain tuh. Tapi Nabi dengan terbuka ya jangan dilarang. Mari kita melakukan penyelesaian diri kok. Ini banyak sekali kebijakan Nabi itu ditentang pada mulanya, tetapi belakangan dipuji. Nah itulah risikonya seorang pembaharu. Jadi kalau ada orang yes man terus mencari yang menyenangkan saja, itu bukan pembaharu. Ya. Pembaharu yang sejati ialah ya seperti Nabi. Rela dianggap orang gila, innaka lamajnun. Rela dianggap sebagai tukang sihir, tukang santet. Innaka lasakhirun, kamu tukang santet, tukang sihir. Tapi belakangan apa yang terjadi? Hampir semua nabi itu lahir dalam keadaan mustadafin, terpinggirkan. Tapi semua nabi husnul khatimah. Bagaimana hebatnya Fir'aun tenggelam dan yang naik ke permukaan adalah Nabi Musa. Jadi jangan memandang enteng orang kecil Bapak Ibu sekalian. Bisa biasa itu nanti menjadi pemimpin dan yang zalim itu akan tersungkur. Ini pembelajaran hidup apa yang kita saksikan pada sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak kalau kita ingin uraikan apa-apa yang kita perlu contoh terhadap diri Nabi Muhammad. Terakhir Bapak Ibu sekalian, salah satu contoh yang saya ingin sampaikan kepada kita semuanya yang sangat relevan untuk kita, ya, yaitu masalah pendidikan keterampilan. Mengapa Nabi hebat? Itu ada seorang peneliti namanya Thomas Carlyle. 11 tokoh dunia yang pernah lahir di muka bumi ini, tapi the bestnya yang terbaiknya adalah Nabi Muhammad. Kita juga pernah mengkonsumsi buku yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Mahbub Junaidi, kira-kira tahun 80-an sebelum wafat itu. 100 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini, kata peneliti sejarah ini. Peneliti sejarah ini membuktikan ternyata the best person adalah Nabi Muhammad. Jadi tidak pernah ada orang yang mampu menandingi Nabi Muhammad menurut 2 peneliti besar ini. Kenapa? Rahasianya apa? Karena salah satu kesuksesannya Nabi Muhammad, dia berhasil memadukan antara the best managers dan the best leaders. Banyak orang menjadi leaders tapi tidak sanggup menjadi manager. Dan sebaliknya banyak orang yang sanggup menjadi manager tapi tidak sanggup menjadi leaders. Apa perbedaan leaders dengan managers? Nah, Pak Haryanto bisa jawab nih. Seorang leaders itu mengandalkan ketokohan, mungkin darah biru, uangnya banyak, followernya banyak, agak tampan, mungkin sedikit berumur. Wah, hebatlah penampilannya. Tapi orang seperti ini kalau kasih detail-detail pekerjaan sebagai manajerial, itu biasanya gagal. Dia ahli di permukaan tetapi detail-detailnya kurang. Sedangkan manajer tidak perlu darah biru, bangsawan, tidak perlu warisan orang tuanya, tidak perlu juga senior, tidak perlu tampan, cantik, tidak perlu senior, kasih jaringan, kasih laptop, kasih PR-nya 100 item, maksimum 5 item bisa error, yang lainnya itu adalah keuntungan semuanya. Nah, saya kira kepemimpinan bangsa, kepemimpinan umat akan datang, kita perlu memadukan antara pola manager dan pola leaders. Kita juga pernah dipimpin oleh figur leaders dan figur managers. Ternyata kalau dipisahkan satu sama lain, maka itu susah. Nah, kita melihat Pak Prabowo sekarang ini, dia figur leadersnya ada ya. Dia genetiknya juga seorang pahlawan ya. Dia seorang ekonom ya. Tapi dia juga seorang militer.
Jadi soal-soal yang sangat rigid pun juga dia ketahui. Dia juga seorang pedagang. Jadi nggak bisa dikibulin oleh anak buahnya. Kenapa? Dia tahu. Nah kita bersyukur dipimpin oleh figur yang insya Allah akan mengkombinasikan antara figur leaders dan figur managers. Tapi sebagai manusia biasa tentu juga punya kelemahan. Dan siapapun juga membutuhkan Tuhan, ya apapun agamanya kita butuh Tuhan. Karena kita sehebat apapun tanpa dekat dengan Tuhan, tidak ada artinya kehebatan itu. Dan itulah hikmah Maulid. Mari kita melahirkan kembali Indonesia yang kuat, diperhitungkan di seluruh negeri. Dan sudah muncul tanda-tandanya Indonesia sekarang ini benar-benar diperhitungkan oleh negara lain. Mari kita jangan lagi mengacak-acak Indonesia yang sudah bagus. Mari kita utuhkan Indonesia, mari kita bersatu. Maafkan perbedaan satu sama lain yang kita tidak sepaham dengan kita. Ingat, tidak ada orang yang sempurna Bapak Ibu. Pasti punya kelemahan. Tugas kita semuanya bagaimana menutupi kelemahan teman-teman melalui proses demokrasi. Inilah indahnya menjadi negara demokrasi. Kita bisa memberikan masukan. Tapi masukan itu jangan melalui kekerasan. Jangan melampaui batas. Dan jangan melakukan amukan-amukan yang justru akan kontraproduktif dengan tujuan Islam, tujuan bangsa, dan tujuan kemanusiaan itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mungkin nanti pendoanya sebentar, izinkan juga saya meminta kita mendoakan seluruh para pemimpin bangsa kita yang memerdekakan bangsa ini. Mari kita berdoa untuk para pejuang bangsa kita, para donatur-donatur masjid, ya, yang pernah membangun madrasah pesantren yang menyebabkan kita menjadi pintar, cerdas. Mari kita doakan orang tua kandung kita, guru-guru kita semuanya. Dan mari kita doakan masa depan bangsa, doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak-anak yang benar, yang memperjuangkan agama, bangsa dan negerinya. Dan kita pun juga berdoa semuanya di sini agar kita dijemput Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Baik, ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika alkhaira kullahu wa nashkuruka wa la nakfur. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nafat narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka al-jidda bil kufari mulhaq. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau menjadikan Indonesia sebagai negeri yang insya Allah aman, damai, tentram, dan sejahtera. Ya Allah, kami mohon persatukanlah jalan pikiran bangsa kami, persatukanlah perasaan bangsa kami untuk menolak yang batil dan mendambakan sesuatu yang hak. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak tantangan di hadapan kami, tapi kami yakin sebesar apapun tantangan dan masalah itu, kalau Engkau datang membersamai kami, maka insya Allah kami akan lewati persoalan itu dengan baik. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami, cucu kami, generasi muda kami nanti. Jadi kalau mereka generasi pelanjut yang akan lebih hebat daripada kami yang masih hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekali lagi kami mohon, jadikanlah bangsa kami bangsa yang bermartabat, yang dicontoh oleh beberapa negara yang lain sebagai contoh yang baik dan teladan yang baik, sebagaimana kami contohkan pemimpinan Rasulmu Muhammad SAW. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Prof. Nasaruddin Umar. Syukran jazilan guru kita, Prof. Nazar, telah memberikan kita pencerahan dan selalu mengingatkan kita agar kita selalu bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW yang selalu mengedepankan kecintaan akan kedamaian dan toleransi. Semoga sepulang kita dari sini menambah kita terhadap kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Semoga menambah iman dan takwa kita. Dan dari Menara Syariah PIK 2, saya Hamdallah Kafi undur diri. Terima kasih
atas perhatian Anda. Kita jumpa kembali di Hasanah Islam Metro TV selanjutnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh